Bahkan teman saya bilang gitu ya, kalau orang-orang tuh, kalau kita gitu ya, apa ya, menghadapi dunia digital itu tuh seperti, melukis di atas kanvas, karena kita belum punya referensi sebelumnya gitu. Karena kan sebelumnya belum belum ada teknologi yang tercipta. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan anak-anak kita gitu ya, karena kan ini nih, dunia kerja yang belum tercipta, teknologi yang belum ditemukan, dan permasalahan yang belum diketahui. Saya kebetulan aktivitas sehari-harinya, mengajar gitu. Kalau 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu semua, saya suka nanya ke anak-anak Vkom gitu ya, mahasiswa baru, "Kamu pengen jadi apa sih?" Wah, dengan bangganya mereka, "Pengen jadi," katanya, "fotografer, pengen jadi videografer, video editor," gitu ya, di TV, dulu tuh Net TV, di Indosiar, dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga nanya ke mahasiswa baru, "Kalian pengen jadi apa?" Wah, dengan bangganya juga mereka ngomongin gitu ya, "Wah, pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, pengen jadi selebgram," gitu. Nah, pada akhirnya kan tercipta, apa ya, di ilmu komunikasi aja gitu, apa sih, profesi-profesi baru yang untuk anak-anak Gen Z ini, milenial ini tuh sangat menjanjikan yang yang sebelumnya nggak terpikirkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan diri untuk bisa menyambut generasi emas Indonesia. Nah, di peta Indonesia itu, peta Indonesia ke depan itu katanya 2045 ini Indonesia tuh digadang-gadang akan menjadi salah satu negara adidaya keempat di dunia katanya ya. Karena apa? Karena di tahun 2035 Indonesia bakalan dapat bonus demografi di mana angkatan muda tuh lebih banyak dibanding angkatan tua atau angkatan yang tidak produktif gitu. Nah, hal ini juga apa sih, Indonesia juga apa ya, diproyeksikan gitu ya tahun 45, 100 tahun Indonesia merdeka akan jadi masa keemasan Indonesia. Nah, pada saat itu tentu saja yang jadi pemimpin Indonesia kan anak-anak kita. Nah, kita pengen jadi apa nih gitu ya, pengen jadi penonton, pelaku gitu ya, atau korban. Nah, mudah-mudahan bisa jadi pelaku. Dengan tantangan yang ke depan gitu ya, kata Mas Dedi, salah satu staf ahli kementerian tuh katanya, ini yang harus kita siapkan katanya, yang harus kita tularkan ke anak-anak kita. Yang pertama itu adalah 4 pilar literasi digital, karena anak-anak kita nanti bakalan banyak banget bersinggungan dengan digitalisasi gitu ya. Sekarang aja 2 tahun yang lalu di masa pandemi anak-anak kita, anak TK gitu ya, aja udah apa, udah belajarnya via WhatsApp group atau Zoom meeting gitu. Nah, tentu saja literasi digital tuh bakalan jadi filtrasi untuk bisa apa ya, untuk bisa menahan efek buruk dari perkembangan teknologi juga. Yang harus kita siapkan adalah profil pelajar abad ke-21 katanya gitu. Karena kan banyak banget pekerjaan-pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi. Contohnya misalkan ya itu teller aja, kalau dulu pas zaman saya SMA gitu ya Bapak Ibu semuanya, kalau saya pengen nabung saya harus datang ke teller gitu nungguin gitu. Kalau sekarang kan enggak, sudah digantikan dengan mesin ATM. Kalau kita males ke ATM juga sudah digantikan gitu ya dengan mobile banking atau m-banking gitu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki anak-anak kita nanti agar tidak tergantikan perannya oleh robot. Nah, setidaknya ada 4C katanya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kolaborasi, yang ketiga adalah critical thinking dan pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Nah, kenapa saya pilih LG gitu ya? Saya tuh jatuh cinta pada pandangan pertama sama LG, karena LG tuh kalau menurut saya tuh sudah merangkum semuanya gitu dalam manajemen proyek gitu ya. Anak-anak diarahkan untuk membuat proyek. Nah, itu kan mengasah kreativitas dan inovasi. Juga anak-anak tuh suka ditanya, "Wah, kira-kira mana yang besar, mana yang kecil ya?" Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu kan anak-anak juga diasah critical thinking dan problem solving-nya. Dan selanjutnya ada kerja kelompok juga gitu ya, collaboration, dan anak-anak juga diminta untuk presentasi gitu. Malah sekarang kan ada PR-nya gitu ya, untuk bisa nge-recall lagi gitu ya, ayah dan ibunya, aktivitas anak di sekolah ditulisin di binder, itu kan ngasah keterampilan komunikasi. Kalau menurut saya di LG ini udah komplit gitu ya, untuk bisa jadi bekal buat anak-anak kita nanti profil pelajar abad ke-21. Nah, kita tinggal bisa menularkan nih untuk bisa menahan efek negatif dari teknologi dengan 4 literasi digital. Literasi digital tuh setidaknya menurut
Kementerian Komunikasi dan Informatika setidaknya ada 4 yang akan kita bahas secara singkat pada malam hari ini. Yang pertama adalah digital skill atau keterampilan kita untuk bisa mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak, misalkan mengoperasikan handphone gitu ya, lalu aplikasi-aplikasi yang di dalamnya misalkan Instagram, YouTube gitu ya secara bijak. Lalu digital safety, keamanan digital, biar kita tetap aman dan nyaman gitu ya dalam berselancar di dunia maya, terhindar dari virus gitu ya, atau kejahatan di dunia cyber seperti pencurian data pribadi gitu yang merugikan pengguna. Oke. Mohon izin. Nah, selanjutnya ada juga digital etik, etika digital gitu. Kadang digital etik kesalahpahaman, miskomunikasi dalam dunia digital kan jadi pemicu konflik. Nah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu gitu. Kita belajar sama-sama dan digital culture kita tetap bisa mempertahankan budaya kita gitu ya di tengah budaya global yang deras gitu ya, yang kita rasakan gitu. Karena pas nyampe di dunia maya ke Instagram pada akhirnya kan semuanya flat gitu ya, mengaburkan biografi, kebudayaan, pada akhirnya kita jadi warga negara global gitu, warga dunia lah istilahnya. Seperti itu. Nah,